Pak, ini ipong yang aku mau. Sekarang juga beliin. Aku udah gak bisa nunggu lebih lama lagi. Bu, aku udah bilang, sekarang itu lagi seret. Duit kita buat kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Kita nggak punya uang buat beli ipong. Lagian kamu semalam bilangnya mau belanja, tapi sekarang ngapain kita malah kesini? Kamu selalu aja bilang gitu. Udah berkali-kali aku minta, tapi kamu gak pernah ngertiin. Apa gunanya punya suami kalau gak bisa beliin barang yang aku mau? Dasar suami gak guna. Ibu, Bapak, selamat pagi. Mungkin saya bisa bantu pilihkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran keluarga. Gak usah sok bantu-bantu mbak. Saya mau ipong ini. Titik. Suami saya yang harus ngerti kalau saya pengen ini. Apa susahnya sih nurutin permintaan istri? Bu, aku mohon jangan kayak gini di depan umum. Kita bisa bicarain ini di rumah. Gak semua permintaan harus diturutin langsung. Ku janji pasti aku beliin, tapi nanti ya. Pak, aku mau ipong 16 Pro Max. Lihat deh, keren banget. Semua tetangga juga udah pada punya. Masa aku doang yang masih pakai Android jadul kayak gini? Bu, kita lagi susah sekarang. Ini bulan lagi seret banget. Duit buat kebutuhan sehari-hari aja udah pas-pasan, apalagi buat beli ipong. Kamu selalu aja bilang gitu. Udah berapa lama kamu janjiin aku ipong, tapi sampai sekarang gak ada buktinya. Aku capek, Pak. Aku juga pengen pamer kayak tetangga. Masa sih aku cuma bisa ngeliat aja barang-barang bagus punya orang lain? Aku ngerti Bu, tapi kebutuhan kita banyak. Bayar sekolah anak, listrik, belanja bulanan. Aku nggak bisa langsung beliin barang semahal itu. Kita kumpulin pelan-pelan ya uangnya. Ya terus kapan? Sampai kapan aku harus nunggu? Kalau kamu gak bisa beliin aku bakal terus jadi bahan omongan tetangga. Masa istri Pak Jaka cuma pakai HP jadul? Apa kamu gak malu? Aku nggak malu Bu, dengerin aku Bu. Kita hidup nggak perlu ngikutin gaya hidup orang lain. Yang penting kita cukup buat makan, buat hidup sehari-hari. Beli barang mahal kayak ipong itu bukan prioritas kita sekarang. Aku udah capek denger alasan kamu. Aku gak mau denger lagi soal gak ada uang, soal prioritas. Kamu selalu aja ngomong begitu tiap aku minta sesuatu. Tetangga sebelah yang suaminya tukang ojek bisa beli, kenapa kita enggak? Apa kamu gak sayang sama aku? Bukan masalah sayang atau enggak Bu. Kamu tahu aku sayang sama kamu dan anak-anak. Tapi kalau buat beli ipong sampai harus ngorbanin yang lebih penting, itu namanya nggak bijak. Aku kerja mati-matian, bukan buat gaya-gayaan. Udah deh, aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Mendingan aku pergi ke rumah Bu Oma. Bu, gak usah selebay itu. Kita bisa ngomongin ini baik-baik. Jangan pergi sambil marah-marah. Kamu gak pernah ngerti, Pak. Aku cuma mau ngerasa dihargain sebagai istri. Bu Marpuah, kamu lihat nih, saya baru aja beli ipong. Kemarin, ini ipong terbaru loh. Wah, keren banget Bu. Iya, saya pernah lihat di video unboxing. Ipong ini emang yang terbaru. Aduh, suami saya belum beliin saya sampai sekarang. Padahal saya juga pengen punya ipong kayak gitu. Halah, masa sih Pak Jaka nggak beliin kamu? Kamu kan istri dia, Bu. Harusnya suami nurut dong kalau kamu minta sesuatu. Lihat nih, suami saya langsung beliin begitu saya bilang pengen. Gak pakai nunggu lama. Saya udah minta Bu, tapi ya gitu, dia selalu bilang lagi nggak ada uang. Bulan ini seret lah, apalah. Saya jadi kesel sendiri. Masa saya nggak bisa punya barang bagus kayak orang lain? Ya ampun Bu Marpuah, kasian banget ya kamu. Gimana sih Pak Jaka kok sampai nggak bisa beliin ipong? Padahal dia kerjanya di kantoran. Suami-suami sekarang harusnya tahu lah istri tuh pengennya dimanjain. Masa kamu kalah sama tetangga lain? Iya, saya juga mikir gitu Bu. Saya nggak mau kalah sama yang lain. Rasanya sakit banget kalau ngeliat tetangga punya barang-barang bagus, sementara saya nggak punya apa-apa. Suami saya kayak nggak paham perasaan saya. Tapi mungkin kalian bisa bicarain baik-baik. Maaf ya, kalau tadi saya kesannya malah kayak manas-manasin. Pak, besok anterin aku ke mall ya. Sekalian kamu berangkat kerja. Tumben kamu minta diantar ke mall. Biasanya juga kamu bawa motor sendiri. Ada apa Bu? Nggak ada apa-apa. Lagi pengen aja bareng kamu. Lagian aku males bawa motor sendiri. Panas. Yakin cuman itu alasannya? Biasanya kamu seneng bawa motor, malah nggak pernah minta diantar. Apa ada yang lain? Iya bener Pak, aku cuma pengen bareng kamu aja. Udah lama kita nggak pergi bareng kan? Ya udahlah, besok aku anterin, tapi jangan lama-lama ya. Aku harus langsung ke kantor. Akhirnya rencanaku berjalan lancar. Lihat aja besok Pak, kamu nggak akan bisa nolak keinginanku. Iya Pak, pasti cepet kok. Paling cuma belanja sebentar, kamu nggak usah khawatir. Semoga aja bener ya Bu. Kamu jangan aneh-aneh. Kalau ada apa-apa, bilang aja terus terang sama aku. Pak, kamu tuh terlalu khawatir. Gak ada yang perlu dicurigain kok. Aku cuma pengen belanja doang. Udah tidur sana, biar gak kesiangan besok. Nih
Pak, ini Ipong yang aku mau. Sekarang juga beliin. Aku udah gak bisa nunggu lebih lama lagi. Bu, aku udah bilang, sekarang itu lagi seret. Duit kita buat kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Kita nggak punya uang buat beli Ipong. Lagian kamu semalam bilangnya mau belanja, tapi sekarang ngapain kita malah kesini? Kamu selalu aja bilang gitu. Udah berkali-kali aku minta, tapi kamu gak pernah ngertiin. Apa gunanya punya suami kalau gak bisa beliin barang yang aku mau? Dasar suami gak guna. Ibu, Bapak, selamat pagi. Mungkin saya bisa bantu pilihkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran keluarga. Gak usah sok bantu-bantu mbak. Saya mau Ipong ini, titik. Suami saya yang harus ngerti kalau saya pengen ini. Apa susahnya sih nurutin permintaan istri? Bu, aku mohon jangan kayak gini di depan umum. Kita bisa bicarain ini di rumah. Gak semua permintaan harus diturutin langsung. Ku janji pasti aku beliin, tapi nanti ya. Ngomong apaan sih kamu? Aku gak mau nunggu lagi. Kamu tahu nggak? Bu Omah aja suaminya langsung beliin Ipong baru buat dia. Kamu tuh suami kayak apa sih? Kalau kamu gak bisa beliin, buat apa aku nikah sama kamu? Lihat deh, ribut banget. Istrinya marah-marah cuma gara-gara minta Ipong. Kemalu apa ya marah di depan orang banyak? Udah tua kelakuan kayak bocil. Kasihan banget suaminya diseret-seret gitu. Kena marah gara-gara nggak beliin Ipong. Aduh, nggak kebayang kalau gue di posisi dia. Bu, tolong jangan bikin malu. Kita pulang aja. Kita bicarain lagi di rumah. Gak usah marah-marah kayak gini. Aku juga udah telat nih ke kantor. Aku gak peduli, aku gak mau pulang sebelum kamu beliin aku Ipong. Kamu harus nurutin aku sekarang juga. Wah, ini harus masuk story nih. Harus aku up juga di TikTok biar rame. Pokoknya aku mau sekarang. Kalau enggak, aku gak bakal pulang. Kamu pikir aku main-main? Bu, tolong jangan kayak gini di tempat umum. Orang-orang liatin kita. Aku malu banget, Bu. Biarin aja, biar semua orang tahu kalau kamu gak mau beliin aku Ipong. Apa gunanya jadi suami kalau gak bisa nurutin permintaan istri? Semua orang harus tahu kalau kamu itu suami yang gagal. Lihat tuh ibu-ibu ngamuk cuma gara-gara Ipong. Kocak banget. Iya nih, malu-maluin banget. Cuma gara-gara HP baru doang. Ya ampun, ayo rekam, siapa tahu bisa viral. Ingat, dimanapun dan kapanpun, konten itu nomor 1. Jadi ini wajib kita rekam buat bahan konten. Aku gak peduli mau kalian rekam kek. Aku tetap mau Ipong sekarang, Pak. Aku gak bakal berhenti sampai aku dapat. Bu, aku mohon please jangan kayak gini. Kita bisa bicarain ini di rumah. Gak perlu semua orang tahu masalah kita. Aku udah capek dengerin omongan kamu. Kamu selalu aja bilang nanti, tapi nggak pernah ada hasil. Sekarang aku mau Ipong, titik. Ibu, Bapak, tolong jangan ribut di sini. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik di tempat yang lebih tenang. Jangan sampai jadi tontonan umum. Dan jika Bapak dan Ibu tidak mau bekerja sama, terpaksa kami akan mengambil tindakan tegas. Maaf ya Mbak, istri saya lagi emosi. Aku nggak peduli, aku nggak akan diam sampai aku dapat Ipong. Kamu pikir aku bisa sabar terus? Setiap hari aku lihat tetangga pakai barang baru, dan aku cuma bisa gigit jari. Sekarang waktunya kamu turutin aku. Terserah kamu Bu, aku mau berangkat kerja. Udah kesiangan banget. Bu Koko, lihat ini deh. Bu Marpuah ngamuk-ngamuk di mall gara-gara gak dibeliin Ipong sama suaminya. Lihat, videonya viral. Astaga Bu, ini beneran Bu Marpuah. Gak salah lagi ini, malu-maluin banget. Ya ampun, nih ibu-ibu gak tahu malu apa ya? Kok bisa ngamuk di depan umum gitu? Saya juga heran Bu, mau Ipong sampai segitunya ngamuk kayak anak kecil di depan umum. Udah kayak drama aja. Iya, udah gitu videonya sampai viral segala. Semua orang ngomongin dia sekarang. Kalau saya jadi dia, mending sembunyi aja di rumah. Malu gak sih? Lihat nih, komentar-komentar di videonya juga nggak kalah pedes. Pada bilang si Marpuah matre lah, nggak tahu diri lah. Wah, habis dia Bu Koko. Ya ampun, kasihan juga ya. Tapi siapa suruh ngomong di tempat umum? Kalau udah viral begini, mau ditaruh di mana mukanya? Katanya sih suaminya tuh udah sering nggak bisa nurutin permintaan si Bu Marpuah. Jadi kali ini dia kayak meledak gitu. Tapi ya ampun, gak harus ngamuk-ngamuk di mall juga kan. Kalau saya sih mending tahan emosi saya daripada berakhir malu dan viral kayak gini. Ya bener banget Bu. Gengsinya si Bu Marpuah itu emang tinggi banget. Tapi sekarang apa? Malah jadi bahan tertawaan orang satu negeri. Coba lihat nih, ini si Bu Marpuah kan lagi ngamuk-ngamuk gara-gara nggak dibeliin Ipong. Astaga, ibu-ibu kayak gitu bikin malu aja. Iya, malu-maluin banget. Suaminya pasti stres deh. Coba bayangin, gara-gara gak dibeliin HP aja sampai ngamuk kayak gitu di depan umum. Bikin malu nama kaum ibu-ibu aja.
Nah iya kan nih, si Bu Marfuah kayak nggak bisa sabar dikit aja sampai ngamuk-ngamuk di mall kayak gitu. Lagian malu-maluin banget di depan orang banyak. Kalau saya sih mending sabar aja nunggu. Tapi ya Bu Marfuah emang suka nuntut sama suaminya. Itu dia ibu-ibu yang ngamuk nih Mo, si Bu Marfuah tuh. Aduh, malunya pasti dia nggak nyangka sekarang videonya udah viral kemana-mana. Kasihan banget suaminya. Gak kebayang gimana malunya harus nerima istri yang kayak gitu. Udah marah-marah di depan umum, sekarang malah jadi bahan gosip satu komplek. Kalian ngomongin apa sih? Pasti pada ngomongin saya kan? Bu Marfuah, kita nggak ngomongin apa-apa kok. Cuma kebetulan aja videonya lagi viral. Terus kita jadi nonton. Ya gimana ya, kalau udah viral gini orang-orang pasti ngomongin. Iya Bu, kita mah cuma kasihan aja. Suami kamu pasti pusing banget yang ngurusin masalah itu. Jangan sampai video ini bikin masalah rumah tangga kalian makin berat. Tapi ya Bu Marfuah, kalau saya sih nggak bakal ngamuk di depan orang banyak cuma gara-gara Ipong. Apa nggak malu dilihat orang sekomplek, apalagi sampai viral begini? Kalian pikir saya nggak dengar apa yang kalian omongin? Berani-beraninya ya kalian ngomongin saya di belakang. Malu? Saya nggak peduli sama apa yang kalian bilang. Ya udah Bu Marfuah, kita cuma ngomongin fakta aja kok. Semua orang udah lihat videonya. Kita mah cuma ikut nonton aja. Kalau nggak mau digosipin, ya jangan bikin masalah di depan umum dong. Kalian bakal nyesel udah ngomongin saya kayak gini. Saya nggak bakal diam aja. Ingat itu. Pak Jaka, udah malam, ayo pulang. Gak baik kerja sampai selarut ini. Kamu kan udah capek juga. Pak Malik, kamu duluan aja deh. Saya masih ada kerjaan yang belum selesai. Kerjaan apa sih? Semua udah selesai dari tadi sore. Kamu gak perlu kayak gini, Pak Jaka. Udah waktunya pulang. Pak Malik, saya males pulang. Males pulang? Ada apa? Kamu ada masalah di rumah? Masalah selalu ada Pak Malik. Kamu tahu kan istri saya, dia lagi ngamuk-ngamuk gara-gara saya nggak beliin dia HP baru. Pak Jaka, kamu kan kepala keluarga, harusnya kamu yang tegas, nggak bisa terus-terusan kayak gini. Istri kamu harus ngerti, nggak semua keinginan bisa langsung diturutin. Saya tahu Pak Malik, tapi setiap kali saya coba bilang, dia selalu marah, ngamuk. Saya capek hadapin itu terus-terusan. Saya udah nyoba sabar, tapi sabar itu bagus, tapi bukan berarti kamu harus terus-menerus menyerah. Sebagai kepala keluarga, kamu punya tanggung jawab buat ngasih tahu apa yang benar dan yang salah. Istri kamu harus ngerti batasan. Ini soal menghargai Pak Jaka, bukan cuma soal HP. Saya tahu Pak Malik, tapi setiap kali saya coba ngomong, semuanya malah jadi lebih rumit. Saya nggak mau tambah masalah di rumah. Lagian kalau saya nggak beliin HP itu, saya tahu dia bakal terus-terusan marah dan bikin ribut. Konflik itu bagian dari kehidupan rumah tangga Pak Jaka. Tapi kalau menghindar, masalahnya nggak bakalan selesai. Kamu yang harus memimpin, bukan sebaliknya. Coba besok ajak istri kamu ngomong baik-baik, tegas tapi santai. Jelasin posisi kamu. Jangan biarin masalah kecil kayak gini merusak kebahagiaan rumah tangga kalian. Jaka, kamu ngapain pulang malam ha? Mending gak usah balik sana. Aku capek Bu, jangan ribut dulu. Aku baru pulang kerja ini. Kalau mau ngomong di dalam aja, malu sama tetangga. Gara-gara kamu, mereka semua ngomongin aku. Kenapa sih aku bisa sampai begininya? Apa salahku? Aku udah bilang Bu, nggak semua yang kamu mau harus didapat. Kamu nggak perlu pamer dipandang orang. Sekarang malah kamu yang malu. Aku tahu Pak, aku cuma pengen diakui. Biar orang-orang lihat aku, biar mereka tahu aku bisa lebih dari mereka. Tapi ini bukan caranya Bu. Kamu pikir dengan pamer mereka bakal menghormati kamu? Lihat sekarang, yang kamu dapet cuman cemooh. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Yang penting gimana kita hidup, bukan gimana kita dilihat. Lihat deh, itu Bu Marfuah yang viral kemarin kan? Ini ajabnya, rasanya malu yang bikin hilang. Sekarang aku jadi bahan ejekan seumur hidup. Dulu aku terlalu bangga sama diriku, pamer sana sini. Tapi sekarang aku yang dipermalukan. Iya benar. Aduh, masih berani keluar rumah dia. Saya mah malu dah kalau jadi dia. Mereka ngomongin aku, semua orang pasti tahu. Gak ada tempat buat aku lagi di sini. Tapi aku harus kuat, aku nggak boleh nangis. Bu Marfuah, gimana rasanya jadi terkenal? Semua orang ngomongin kamu ya? Saya nggak bermaksud gitu. Sebenarnya saya nggak nyangka kamu bakal bertindak senekat itu, Bu. Aduh, malunya pasti seumur hidup tuh. Mau belanja aja susah. Ya, namanya juga sok-sokan. Sekarang dia harus tanggung akibatnya. Aku nggak boleh nangis di depan mereka. Aku harus tetap kuat. Aku harus bertahan. Aku akan mulai lagi. Aku nggak perlu jadi seperti mereka.
Bu, aku pulang. Pak, maafin aku. Aku udah salah. Aku terlalu egois, terlalu memaksakan apa yang aku mau tanpa mikirin kamu. Aku kira dengan pamer semua orang bakal menghargai aku, tapi aku malah bikin diri aku malu. Dan aku gak pernah dengerin kamu. Aku maafin kamu, dan ini iPhone yang kamu pengen. Aku gak pernah keberatan ngasih apa yang kamu mau, tapi kamu harus ngerti, semua butuh waktu. Aku pasti akan usahakan yang terbaik buat kamu, tapi aku gak bisa penuhin semua keinginan kamu secepat itu. Pak, maafin aku gak pernah tahu kamu udah berusaha sekeras ini. Aku cuma mikir tentang diri sendiri, gak pernah sadar kalau kamu juga berjuang buat aku. Aku ngerti Bu, tapi mulai sekarang kita jalan bareng-bareng ya. Kita nggak perlu pamer ke orang lain. Yang penting kita tahu kita saling dukung. Terima kasih Pak, aku janji aku akan berubah. Kedepannya aku akan berusaha jadi istri yang lebih baik lagi buat kamu.